Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajasadikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi hadis ini kita bahas satu-satu. Innallaha, sungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila, kepada suwarikum, suwar adalah rupa, suwarikum, rupa-rupa kamu, wajah kamu, wa ajasadikum, fisik kamu, jasad kamu, maksudnya fisik kamu, wa amwalikum, dan harta kamu. Jadi maksud Allah tidak melihat itu, jadi standarisasi Allah itu bukan kepada rupa, fisik, dan harta. Kemudian disama walakin, akan tetapi, walakin yanzuru, akan tapi Allah melihat kepada ila qulubikum wa amalikum, kepada hati kamu dan amal kamu. Jadi standarisasi penilaian Allah itu adalah pada qulubikum, maksudnya kualitas amalan hati, wa amalikum, dan kualitas amalan fisik. Dan ini sejalan juga dengan surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Berarti bukan yang paling cantik rupanya, bukan yang paling bagus fisiknya, dan bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itu berarti kualitas hati dan kualitas amalnya bagus. Kualitas hati tentu dengan tauhid dulu asasnya. Asas pembersihan hati itu tauhid, baru kemudian keyakinan untuk berittiba sunnah, baru kemudian pembersihan hati dari sisi-sisi penyakit-penyakit hati yang lainnya, termasuk itu ikhlas, termasuk bagian dari amalan hati. Kemudian baru kualitas amal tentu dengan ittiba, mengikuti perintah Nabi dalam beribadah. Man amila amalan laisa li amruna fahuradun. Barang siapa melakukan amal tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Makanya syarat sah ibadah itu dua. Pertama ikhlas, itu amalan hati tadi, artinya harus ikhlas dalam beribadah. Yang kedua ittiba, mengikuti perintah. Karena dalam hadis tadi, amal yang tidak ada perintah tertolak. Berarti amalan yang diterima tentu amalan yang mengikuti perintah. Di situ alaisa alaihi amruna, tidak ada atasnya perintah kami, fahuwa raddun, maka ia yang tertolak. Jadi yang makbul itu yang mengikuti perintah, ittiba kepada syariat, ittiba kepada dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Jadi standarisasi untuk penilaian dari Allah, dan kalau kita mau benar-benar mau dinilai oleh Allah, dipandang oleh Allah, makanya perbaiki kualitas amalan hati dan amalan fisik, amalan ibadah itu secara hati dan secara amalan rutinitas fisiknya. Jadi jangan memandang kepada yang rupa, kepada fisik semata, dan kepada harta. Rupa, fisik, dan harta itu bisa menjadi bagus kalau dijadikan untuk ibadah. Seperti harta, dengan harta kita jadikan untuk ibadah, untuk bersedekah, untuk beramal, jadi itu akan menjadi amalan fisik bagi kita. Jadi kalau tidak dijadikan amalan, dia akan sia-sia, tidak akan dipandang oleh Allah.